yang paling melekat ini sih, Gorontalo itu udah kayak kampung aku sendiri. Itu sih yang paling berkesan, momen dan orang-orangnya. Makanya aku tuh bertekad banget, sempat nangis juga. Aku tuh tengah malam nangis. Sekarang aku tuh benar-benar fall in love sama karakternya Nau. Itu Nau-nya kebawa pulang, tau nggak? Oke, jadi Nau ya. Kenapa bisa? Hai teman, kembali bersama saya si Akang di podcast Resmi dari film Uti Deng Keke. Dan kali ini saya bersama pemain utamanya yang jadi Nou, yang jilbaban. Siapa lagi kalau bukan Diva? Silakan Diva. Wow, disambut ya. Disambut sama alam semesta. Oh iya betul. Ini kayak karena Nou-nya durhaka ya. Juga. Hai semuanya. Aku Diva Afida, di sini berperan sebagai Nou. Ya kalau beda-beda sedikit maafin. Namanya juga karakter gitu. Iya, nggak masalah. Mungkin beda ya emang ya seperti Beda yang di banget film. ya. Penasaran kan gimana Nou yang di sama yang asli? Nonton nanti bisa bedain, beda banget. Siap, setuju Diva. Nah Diva, apa kabarnya sekarang? Lagi sibuk apa? Selain promo film Uti Deng Keke tentunya. Sangat sehat ya. Tapi kelihatannya sangat sehat ya. Jadi kalau kesibukan aku sekarang itu kebetulan lagi promo single juga, baru rilis. Jadi si Nou ini sambilan jadi penyanyi di Jakarta. Nah, terus kesibukan aku lain masih syuting-syuting aja sih, gitu. Tapi single genre apa itu? Pop. Oke. Semoga ini singlenya banyak yang dengar. Amin. Next jadi soundtrack gitu. Amin. Nanti saya sampaikan, saya orang produksi juga ya. Oke. Sambil jualan ya. Nah, tadi sudah mengenai kesibukannya Diva. Terus mungkin penonton juga pengen tahu backgroundnya Diva sendiri seperti apa sih? Sebenarnya kalau dari background sebelum syuting Uti Keke ini, aku udah pernah juga memerankan karakter yang tidak jauh berbeda dari Nou sebenarnya. Ya berhijab juga, anak-anak desa yang Islami banget lah ya. Tapi mungkin sedikit perbedaannya di sini tuh, kalau karakter aku yang sebelumnya mungkin anak hijaban yang lembut, sebenarnya si Nou ini bawaannya lembut juga sih. Tapi lebih ke ada kerasnya gitu kan. Nah, terus awalnya aku ragu nih, apa aku bisa meranin diri sebagai Nou, apalagi dengan background yang sebenarnya aku bukan orang Gorontalo sama sekali. Tapi pasnya banget loh. Dan orang Gorontalo, jadi nanti kalau nonton ada salah-salah gitu, maaf ya. Jadi tapi itulah yang menjadi tantangan buat aku. Aku harus bisa masuk ke dalam si Nou ini, ke dalam karakter Nou ini. Aku berusaha banget maksimalin gimana caranya karakter aku bisa 100% terbungkus menjadi Nou. Menjadi Nou ya. Oke, siap. Nah, kalau cerita Uti Deng Keke-nya sendiri seperti apa itu? Nanti spoiler dong, sedikit aja. Jadi sebenarnya, aku kayak membela diri sendiri ya. Sebenarnya Nou ini baik kok teman-teman. Tapi karena mungkin bisa dibilang cintanya nanti akan bertepuk sebelah tangan. Jadi dia agak sedikit keretek-keretek gitu hatinya. Tapi sebenarnya dia baik, cuman karena ya banyak hal yang di kehidupan Nou ini tidak sesuai ekspektasinya dia gitu. Jadi akhirnya mungkin denial juga, terus akhirnya kayak dia judes, tapi ya tidak antagonis banget kok, masih cantik. Betul, saya pernah ngeliat cuplikannya tuh. Iya kan, dia jalan kok gitu. Sip. Nah, sekarang kalau nggak salah jargon film ini kan toleransi, edukasi, dan kolaborasi. Pandangan Diva sendiri mengenai
tiga hal tadi itu seperti apa? Terutama kan film ini latar belakangnya Manado dan Gorontalo. Beda banget secara agama pun, secara mayoritas agama pun beda gitu di antara dua tempat itu. Gimana menurut Diva? Menurut aku sih, pertama film ini full dengan pembelajaran ya. Pembelajaran untuk saling menerima perbedaan, saling mempelajari juga perbedaan, terus saling membawa diri mungkin di tempat yang berbeda, orang yang berbeda, budaya yang berbeda, mengajarkan arti persahabatan, persaudaraan, ya ada percintaan gitu kan. Tapi tenang, ada tetap pendidikan, jangan sedih ya, gitu. Jadi film ini wajib banget ditonton untuk seluruh pelajar Indonesia, gitu. Siap, ada nilai edukasinya ya pastinya. Ada dong. Nah, kan selama syuting di luar daerah ya, Gorontalo sama Manado ya. Di luar pulau. Di luar pulau itu ya, bukan daerah lagi gitu ya. Ada nggak hal yang terkesan saat mengikuti proses syuting itu? Banyak banget. Banyak banget. Coba spill penonton. Dari mulai pembelajaran, terus kesabaran, terus apalagi ya? Yang paling melekat ini sih, Gorontalo itu udah kayak kampung aku sendiri. Jadinya akhirnya gara-gara ya syuting selama di sana, walaupun terbilang ya sebenarnya nggak lama sih, standar ya. Cuma mungkin krunya juga seru, tim produksinya juga seru, pemain-pemainnya juga seru. Jadi kita tuh udah kayak satu keluarga yang bisa membangun chemistry di lokasi. Akhirnya ketika syuting selesai, kita semua pada kayak kehilangan gitu loh, sedih kayak aduh, biasanya kita pagi-pagi tuh ngerumpi sebelum syuting dan bla 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 gitu. Terus akhirnya itu sih yang paling berkesan, momen dan orang-orangnya. Terus juga warga Gorontalo yang ramah-ramah banget. Terus aku selama syuting di situ udah hafal banget jalanan ke mall. Gila, itu kayak hampir setiap hari ke mall. Terus punya tukang bakso langganan akhirnya ya. Punya tukang bakso langganan, laundry langganan. Terus kayak kemana-mana udah kayak kampung sendiri. Ke mall, naik bentor, udah nggak takut nyasar pokoknya. Oh, naik bentor juga ya? Ya, aku ke mall naik bentor beberapa kali. Makanya tuh aku sampai merhatiin jalan. Oh, ini jalan ke mall. Aku tuh hafal guys jalan ke mall. Dan emang nggak takut sama sekali untuk gimana-gimana, karena aku ngeliat warga Gorontalo tuh ramah dan kayak gak ada yang jahat gitu kan. Terus kalau yang paling berkesan lagi apa ya, mungkin mempelajari bahasanya, ditambah orang-orang sana yang tidak pelit ilmu. Gitu ya mau sabar ngajarin aku yang emang awalnya pasti terbata-bata doang ngomong dialek Gorontalo. Tapi sabar banget untuk ngajarin. Itu ada Om Noho, halo Om Noho kalau nonton. Terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat. Terus ada adik-adik kecil juga di sana yang bantu ngajarin. Itu berkesan sih buat aku. Detik-detik aku mempelajari budaya orang dan sampai akhirnya aku ngerti. Tuh kan seru banget ceritanya Diva. Diva sendiri sebenarnya asal dari mana? Bukan dari Gorontalo kan? Bukan sama sekali. Dan tidak pernah ke Gorontalo. Tidak berpikir seperti itu. Sumpah, aku itu asli Padang. Padang, terus papa juga bukan orang Gorontalo. Orang Sulawesi lah gitu. Iya, terus kayak yang aku nggak pernah tahu dialek Gorontalo tuh kayak gimana, nggak pernah denger sebelumnya. Dan pas denger pun juga kayak deg gitu, kayak serius gue bisa. Kayak awalnya gak yakin, aku ngomong dulu udah nggak bisa gitu kan. Nggak, ini tantangan, gue harus bisa. Makanya aku tuh bertekad banget, sempat nangis juga. Aku tuh tengah malam nangis. Nangisnya tuh lebih ke pertama belum dapet feel-nya si Naomi ini gimana sih gitu. Terus akhirnya disuruh sama penulis cerita dari Uti dan Keke untuk bikin dari Rita, kamu coba bikin diary. Menurut kamu Nomu itu seperti apa? Akhirnya aku bikin diary, tanpa sadar aku nangis kayak, ternyata Nomu ini
jahanam begini tetap Mellow ya, tetap Hello Kitty. Iya. Terus kayak hidupnya berat banget ternyata gitu, yang harus menanggung cinta bertepuk sebelah tangan, keluarganya juga tidak baik-baik saja, kecilnya juga dibully banget. Jadi tuh sekarang aku tuh benar-benar fall in love sama karakternya Nobu. Gitu. Tapi emang sih saya sedikit ngeliat contekannya. Gorontalo banget Diva itu. Tapi pastinya ini ya, selama proses film itu learning by doing gitu ya, untuk belajar berbahasanya. Sumpah itu tuh sampai yang kata per kata. Jadi tiap aku misalnya tuh kepikiran, ini aku lagi chatan sama Uti, sama Umar. Sebelahan kamar doang padahal. Udah bangun apa belum? Misalnya gitu pagi-pagi. Lihat kamus dulu tuh, udah apa bahasa Inggris, bahasa Gorontalonya, bangun apa, itu langsung diketik. Tapi jangan sekarang tanya lagi, udah agak lupa. Terus udah tuh ketik, abis itu udah makan apa, makan apa, bener-bener tuh kata per kata, sampai akhirnya bener-bener bisa gitu. Lega ya. Sip. Thank you infonya Diva. Cerita lagi dong mengenai awal berkarir di dunia perfilman ini sebagai aktor atau aktris. Aku itu mulai kenal seni peran dari umur 14 tahun, 14 masuk 15 nih. Dan itu alhamdulillah langsung film ya dapat. Jadi justru aku malah nggak pernah sinetron. Jadi aku belum pernah sinetron. Kalau ada produser boleh. Aduh, tuh kayaknya penuh promosi hidupnya ya. Jadi tuh sambil minum air dong, ya kan? Kalau lagi puasa nggak boleh. Nah, jadi tuh aku film pertama itu PH Falcon Fiction. Kedua film lagi MD deh kalau nggak salah kedua. Terus ketiga film lagi MNC Picture. Keempat FTV, kelima FTV, 6 FTV, baru 7 Uti Dengkeke gitu. Jadi kalau sinetron belum ya. Tapi kalau emang ada tawaran sinetron gimana? Aduh mau banget kalau ada sekarang abis ini cus. Amin. Komen DM tentang Diva. Amin. Langsung ya Allah. Kayak Diva, please lu bisa kalem nggak sih? Oke. Jadi nunggu sekarang ya. Oke. Terima kasih Diva. Wih seru banget. Kedua kepribadian ya. Ya gitu. Dengan Nomu nggak nyangka banget ternyata aslinya bocor. Kalian kalau nonton kayak mana sih yang Diva kok nggak ada ya, nggak ada banget di situ. Kayak Diva lagi kesurupan reog di sini, itu kesurupan apa gitu, halus banget. Tapi beneran loh, bocoran sedikit ya. Aku balik dari Gorontalo ke Jakarta lagi untuk menormalkan otak aku yang udah 80% itu menjadi Nomu. Mama aku pulang sampai kaget loh. Aku yang biasanya rame, tiba-tiba pulang, Assalamualaikum. Ibu udah makan? Udah mah. Itu Nomunya kebawa pulang, tau nggak? Udah ngeresep. Besoknya aku casting ke MNC, disuruh jadi orang jahat, nggak bisa. Tiba-tiba ngomongnya nggak bisa jadi orang jahat, tiba-tiba lembek banget kayak Nomu. Terus aku bilang kayak, ini Nomu belum hilang-hilang ya, dan itu butuh 2 minggu untuk ngilangin lagi. Sumpah. Refresh lagi gitu, kembali ke Divanya. Di install ulang gitu loh. Ya, jadi kalau ada film lagi juga siap. Udah ada pengalaman. Siap. Wih, seru. Tuh, diiyakan oleh petir dan alam semesta raya. Sip. Ajak deh penonton biar bisa nonton Nomu di Uti Dengkeke. Silakan, Nomu. Oke, jadi Nomu ya. Nggak bisa. Ya deh, Diva aja. Ntar kalau tiba-tiba berubah berarti kesurupan Nomu ya. Buat semuanya, my lovely darling Kak J,
Jil. Jil kali ya. Buat kalian semua, wawa-wawa yang ada di Gorontalo, jangan lupa untuk nonton film Uti dan Keke di seluruh bioskop Indonesia jagat raya muka bumi pertiwi. Oke. Karena di situ ada, of course, ada Nopul yang akan merecok antara Uti dan Keke karena ya Nopul itu dengan Uti lah, bukan dengan Keke. Versinya Diva. Pokoknya aku. nanti tunggu ya. Saksikan dan jangan lupa Uti dan Keke di bioskop kesayangan Anda segera. Yuk kita dadah aja Diva. Dadah. Kalau kangen sambangi Instagram Nopul. Bye bye.